Terminal Mangga 2 pagi itu tak jauh berbeda dari biasanya, penuh teriakan calo, suara klakson bersahutan, dan aroma asap knalpot yang mengendap di udara. Tapi suasana itu sedikit berubah ketika sebuah angkot kuning tua berhenti perlahan di sudut terminal. Dari balik kemudi, turunlah seorang wanita muda berambut hitam yang diikat rapi, mengenakan jaket denim lusuh dan celana jeans hitam. Dialah Laras, sopir baru jurusan Tanjung Priuk Mangga 2. Senyumnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan ketegasan yang membuat beberapa lelaki di terminal menatap dengan kikuk. "Perempuan kok jadi sopir?" celetuk seorang preman kecil sambil tertawa miring. Namun Laras hanya menoleh dan mengangguk singkat, seolah tak tertarik membuang energi untuk menjawab ejekan. Ia tahu betul dunia yang dimasukinya ini keras, penuh preman, dan bukan tempat untuk mereka yang lembek hati. Tapi Laras bukan perempuan biasa. Ia datang bukan sekadar mencari nafkah, melainkan membawa misi yang tak bisa ditawar, menghentikan pungli dan ketakutan yang telah mencekik para sopir selama bertahun-tahun. Baru beberapa menit angkotnya berhenti, dua preman bertubuh gempal mendekat. Salah satunya mengenakan jaket kulit dan menyeringai sambil menepuk kap mobil. "Neng, setorannya mana? Di sini sopir baru harus bayar uang keamanan," katanya. Laras menatapnya datar, lalu membuka dompet dan mengeluarkan uang Rp2.000. "Ini uang kecil buat ngopi. Kalau mau lebih, kerja yang benar," ucapnya tenang, menyodorkan uang itu ke arah si preman. Suasana langsung hening. Preman itu memucat, tak pernah ada yang berani meremehkan seperti itu, apalagi seorang wanita. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh Laras, gadis itu bergerak cepat, menepis tangan si preman dan mencengkeram pergelangannya dengan kekuatan mengejutkan. "Kalau kamu maksa, tanganku bisa jadi terakhir yang kamu rasain hari ini," bisiknya pelan, tapi dingin seperti bilah pisau. Orang-orang mulai berkumpul, melihat kejadian langka ini. Para sopir lain, yang biasa pasrah saat dipalak, menatap Laras seolah melihat pahlawan yang turun dari langit. Tapi bagi dua preman itu, ini penghinaan. Mereka buru-buru mundur sambil mengancam, "Kamu bakal tahu rasa. Tunggu aja bos kami datang." Mereka merujuk pada Bram, preman paling ditakuti di Mangga 2, si raja pungli yang tak pernah kenal kata ampun. Laras kembali ke belakang kemudi tanpa rasa gentar. Ia tahu nama Bram, si macan terminal yang konon pernah menghajar 3 sopir hanya karena terlambat setor. Tapi ketakutan bukan bagian dari kamus hidupnya. Ia memandang cermin spion, melihat wajahnya sendiri. Wajah yang mengingatkannya pada ibunya yang dulu menangis karena ulah preman seperti Bram. Wajah yang mengingatkannya pada ayahnya, sopir legendaris yang tewas karena menolak bayar pungli. Hari itu, tanpa banyak kata, terminal Mangga 2 kedatangan badai dalam bentuk seorang perempuan. Dan meski ia tak berniat jadi pahlawan, kehadirannya sudah cukup mengguncang tatanan kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Preman-preman mulai berbisik, para sopir mulai berharap. Mereka belum tahu siapa Laras sebenarnya, tapi satu hal pasti, terminal ini tak akan pernah sama lagi. Kabar tentang sopir cantik yang berani melawan preman menyebar secepat angin pagi. Nama Laras mulai disebut-sebut oleh para sopir dan pedagang kecil dengan penuh kekaguman. Tapi di balik riuh bisik-bisik itu, di sebuah warung remang di sudut terminal, seseorang mendengarnya dengan wajah gelap dan rahang mengeras. Dialah Bram, pria bertubuh besar, bermata tajam, dan dikenal sebagai Raja Pungli Mangga 2, penguasa bayangan yang bahkan polisi pun malas berurusan dengannya. Ia mendengus sambil membanting cangkir kopi ke meja. "Perempuan, berani nantang gue?" Bram bukan sembarang preman. Ia tumbuh di jalanan sejak usia 10 tahun, disakiti, dijebak, dan dijadikan alat oleh para preman tua sebelum akhirnya merebut kekuasaan dengan darah dan tulang. Tak terhitung berapa sopir yang ia buat pincang hanya karena menolak setor. Kini, seseorang, dan lebih parahnya, seorang wanita, berani mencoreng kehormatannya di depan umum. Bagi Bram, ini bukan sekadar persoalan uang, tapi soal harga diri. Ia memanggil 2 anak buahnya yang tadi gagal memaksa Laras. Dengan suara dingin, ia berkata, "Besok pagi, gua mau ketemu dia. Di tengah terminal. Kalau dia gak mau tunduk, kasih pelajaran. Tapi jangan bunuh, belum saatnya." Anak buahnya mengangguk dengan gugup, tahu bahwa kegagalan kedua bisa berarti hilangnya nyawa mereka. Sementara itu, Laras duduk di dalam angkotnya yang sudah sepi penumpang. Malam mulai turun, dan lampu-lampu terminal menyala temaram. Ia tahu betul ancaman akan datang.
Tapi ia tetap tenang, menggenggam gantungan kecil di spion, kalung milik almarhum ayahnya. "Ayah," bisiknya, "aku tahu ini berbahaya, tapi kalau bukan aku, siapa lagi yang bakal lawan mereka?" Keesokan harinya, suasana terminal seperti menahan napas. Para sopir tak mengangkat penumpang seperti biasa, pedagang enggan membuka lapak. Mereka semua menunggu satu peristiwa, pertemuan antara Laras dan Bram. Bahkan langit pun tampak kelabu, seolah ikut mengamati pertarungan batin dan ego yang akan pecah di aspal panas terminal Mangga 2. Bram datang dengan langkah berat dan sorot mata membunuh. Kerumunan langsung membuka jalan, seperti laut terbelah. Di tengah lapangan parkir, Laras sudah berdiri menunggu di samping angkotnya, mengenakan jaket yang sama dan pandangan yang tak berubah sedikit pun. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya keteguhan, dan sebuah peringatan diam. "Jadi ini kamu, perempuan yang bikin ribut terminal gue," kata Bram dengan senyum sinis, suara beratnya menggema. Laras menatapnya tanpa berkedip. "Terminal ini bukan milik siapa-siapa, Bang. Ini tempat orang cari makan, bukan tempat kamu nindas orang." Beberapa sopir menahan napas. Tak pernah ada yang bicara seperti itu pada Bram, apalagi di hadapan umum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bram tidak langsung memukul. Ia hanya menatap Laras dalam diam, dan entah kenapa, ada sesuatu dalam mata perempuan itu yang membuat hatinya tergelitik. Bukan karena takut, tapi karena rasa yang tak pernah ia kenal, ragu. Dalam hatinya, ia berkata, siapa sebenarnya perempuan ini? Tapi mulutnya hanya menegaskan satu hal, mulai sekarang, gue yang urus lo. Lo gak bakal bisa tidur tenang lagi. Dan ancaman itu, adalah awal dari pertempuran panjang yang akan mengguncang dunia kelam terminal Mangga 2. Sehari setelah pertemuan itu, suasana terminal Mangga 2 makin mencekam. Para sopir mulai gelisah, sebab sejak pagi, anak buah Bram berseliweran sambil menyebar ancaman. Siapapun yang berani bantu si cewek itu, siap-siap dapat masalah. Begitu suara yang terdengar di antara lorong angkot dan deretan warung. Tapi yang paling mencolok adalah satu hal, Laras tetap hadir, seperti biasa, menyetir angkotnya dengan tenang. Tak ada raut takut di wajahnya, seolah peringatan dari preman paling ditakuti itu tak berarti apa-apa. Di tengah hiruk-pikuk, tepat saat matahari berada di atas kepala, Bram muncul kembali. Kali ini, ia tak datang sendiri. 4 anak buahnya ikut serta, membawa kayu dan rantai besi di tangan. Mereka berjalan lurus ke arah Laras yang sedang menurunkan penumpang. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka menghentak bodi angkot dengan keras, membuat semua orang di sekitar terdiam. "Sekarang gua mau lihat, sekuat apa mental lo di hadapan gua," teriak Bram, matanya menyala seperti bara. Laras mengangkat wajah, lalu turun pelan dari angkot. Tatapannya dingin dan lurus mengarah ke Bram. "Lo nyari takut? Salah orang," katanya. Lirih, Bram tertawa pendek, namun tawa itu tak menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Ia tak terbiasa menghadapi orang yang tak gentar padanya, apalagi perempuan. Tapi egonya tak bisa mengalah. Ia maju satu langkah, jarak mereka kini hanya sejengkal. Suara besi diseret terdengar dari belakang. Salah satu anak buah Bram hendak menghantamkan rantai ke arah Laras, tapi Laras bergerak cepat, menghindar sambil menyepak lutut si preman dengan gerakan presisi. Pria itu tumbang, meringis menahan sakit. Semua orang terpana. Mereka baru sadar, bahwa Laras bukan hanya pemberani, tapi juga terlatih. Bram mengangkat tangannya, menghentikan anak buahnya yang lain. Sorot matanya mulai berubah, dari marah menjadi penuh curiga. "Dia bukan sopir biasa," batinnya. "Kalau lo pikir gua bakal lari karena kalian bawa senjata, lo belum kenal gua," kata Laras pelan tapi tegas. Suaranya menusuk telinga Bram lebih dari pukulan. Di sekeliling mereka, para sopir dan pedagang mulai berdatangan, bukan untuk ikut bertarung, tapi untuk menyaksikan, dan mungkin diam-diam berharap. Mereka belum pernah melihat ada orang, apalagi wanita, yang bisa membuat Bram diam berdiri seperti itu. Bram menatap Laras lama, lalu memutar tubuhnya dengan gerakan tajam. Ia tak berkata sepatah kata pun. Namun sebelum pergi, ia mendekat dan berbisik di telinga Laras, "Lo boleh menang hari ini. Tapi gua bakal bikin lo nyesel kenapa lo gak kabur sejak awal." Setelah itu, ia pergi bersama anak buahnya yang kalah gaya, meninggalkan denting ketegangan yang belum usai. Laras kembali ke angkotnya, duduk di belakang kemudi dengan nafas sedikit berat.
Tangan kirinya masih menggenggam kunci dengan erat, tanda ia tetap waspada. Tapi dari cermin spion, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa sopir melambaikan tangan, memberi isyarat dukungan. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, perlawanannya mulai membekas. Di terminal Mangga 2 yang keras dan penuh bau keringat itu, keberanian seorang sopir wanita perlahan menggerogoti singgasana seorang raja preman. Dan kini, permainan berubah, bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan berdiri di antara rasa takut dan keberanian. Malam itu Laras duduk termenung di dalam kamar sempitnya, yang hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja. Di luar, suara terminal perlahan meredup, hanya tersisa desau angin dan bunyi langkah kaki penjaga malam. Tapi di dalam dadanya, gelombang masa lalu mulai bergetar. Perlahan, ia membuka laci tua di pojok ruangan, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu. Di dalamnya, tersimpan benda-benda warisan mendiang ayahnya, foto lama, gantungan kunci logam berbentuk Garuda, dan sebuah ikat kepala hitam yang dulu selalu ia kenakan saat masih jadi jagoan terminal. Laras memandangi foto ayahnya lama. Pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam itu dikenal sebagai Elang Terminal, seorang sopir legendaris yang dulu disegani dan dicintai semua orang karena keberanian dan keadilannya. Tapi semua berubah ketika premanisme tumbuh semakin buas. Suatu malam, ayah Laras dikeroyok hingga tewas karena menolak setor pada penguasa terminal waktu itu, guru dari Bram. Sejak saat itu, terminal Mangga 2 tenggelam dalam ketakutan, dan nama Elang Terminal terkubur oleh kekuasaan preman brutal. Laras mengepalkan tangan. Ia mengingat janji yang pernah ia ucapkan di atas makam ayahnya, "Aku akan kembali." Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri semua ini. Itulah alasan ia belajar bela diri diam-diam, menyamar jadi sopir biasa, dan memilih jurusan yang paling banyak dihuni preman, jurusan Mangga 2. Ia tak peduli seberapa besar rintangan, yang ia tahu, ia tidak akan mundur. Ia adalah darah dari Elang Terminal, dan waktunya telah tiba untuk terbang kembali di langit penuh debu ini. Di sisi lain kota, Bram duduk sendirian di sebuah tempat perjudian gelap. Wajahnya muram, matanya kosong memandangi gelas penuh arak yang belum ia sentuh. Pikirannya terus diganggu oleh bayangan Laras, sosok yang tak hanya berani, tapi juga lihai. Ia merasa seperti pernah mengenal aura itu, terlalu mirip dengan seseorang dari masa lalu yang membuat hidupnya jungkir balik, Elang Terminal. Bram menggertakkan giginya, merasa terpojok oleh kenangan yang seharusnya sudah ia kubur bersama jasad orang itu. "Bram, lo kenapa diem aja?" tanya salah satu anak buahnya. Bram menggeleng pelan. Dia bukan sopir biasa, dia punya sorot mata yang sama kayak orang yang dulu bikin gua takut. Semua yang duduk di sekitarnya terdiam. Mereka tahu, Bram bukan tipe orang yang gampang mengakui rasa gentar, apalagi terhadap perempuan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Bram merasakan sesuatu yang ia benci, keraguan. Keesokan harinya, Laras kembali menyetir seperti biasa, tapi kini ada yang berbeda. Para sopir mulai menyapanya, para pedagang mulai menitipkan dagangan dengan senyuman. Bahkan beberapa penumpang memilih angkotnya karena merasa aman. Terminal Mangga 2 mulai berubah, perlahan namun pasti, seperti tanah kering yang disiram hujan pertama setelah kemarau panjang. Namun perubahan ini membuat anak buah Bram makin panas. Mereka tak ingin kekuasaan tuannya direnggut oleh seorang wanita. Mereka mulai merancang rencana licik, bukan menyerang langsung, tapi menyusup, mengacaukan rute, merusak angkot Laras secara diam-diam, bahkan menyebarkan fitnah agar penumpang menjauh. Mereka pikir bisa membuatnya mundur tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Tapi Laras sudah terlalu jauh untuk mundur. Setiap ancaman hanya membuat tekadnya mengeras. Setiap rintangan hanya membakar semangatnya. Di balik kemudi angkot tuanya, ia bukan hanya pengendara jalanan, tapi juga pengendara takdir. Dan dari balik bayangan, Bram mulai sadar, ia tak sedang berhadapan dengan sopir biasa, tapi dengan pewaris jiwa yang pernah membuatnya takut menjadi siapapun. Elang itu kembali, tapi kini dalam wujud seorang wanita. Hari-hari berikutnya terasa ganjil bagi Bram. Setiap kali mendengar nama Laras disebut oleh sopir-sopir terminal, ada rasa panas yang mengalir dalam dadanya, bukan sekadar marah, tapi sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Di satu sisi, egonya memberontak. Ia harus segera menghancurkan pengaruh perempuan itu sebelum nama Bram benar-benar tak lagi ditakuti.
Tapi di sisi lain, hatinya terusik. Wajah Laras, sorot matanya yang tegas, keberaniannya yang teguh, semua itu menghantui pikiran Bram, bahkan dalam tidurnya. Sementara itu, Laras mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Angkotnya sering mogok karena sabotase kecil, penumpang kadang mendadak batal naik karena diintimidasi, dan warung langganannya enggan melayani karena takut pada Bram. Tapi Laras tak menyerah. Ia tahu ini adalah bentuk perlawanan halus, permainan kotor khas preman. Namun keteguhannya tak surut. Ia tetap mengemudi, tetap tersenyum, tetap menatap jalanan dengan penuh harapan. Di balik kemudi, Laras menyadari sesuatu, kekuatan bukan hanya soal otot dan tinju, tapi soal siapa yang mampu bertahan paling lama di tengah tekanan. Ia memilih jalannya bukan untuk menjadi ratu terminal, tapi untuk membuka mata orang-orang bahwa ketakutan bisa dilawan. Ia mulai lebih sering membantu sopir lain, memperbaiki mobil tua mereka, menyumbang uang untuk pedagang kecil yang kehilangan barang karena ulah preman. Semua itu dilakukan tanpa banyak bicara, cukup dengan tindakan. Bram yang mendengar kabar itu makin geram, sekaligus penasaran. Perempuan itu bukan cuma keras kepala, dia mulai ngambil hati orang, gumamnya dalam hati. Ia tahu betul, inilah jenis musuh paling berbahaya, bukan yang paling kuat, tapi yang paling menginspirasi. Namun di balik amarahnya, ada percikan rasa kagum yang ia tak mampu jinakkan. Dan itulah yang membuatnya lebih gelisah dibandingkan apapun. Malam itu, Bram diam-diam mengikuti Laras pulang. Dari kejauhan, ia mengamati gadis itu turun dari angkot, membantu seorang ibu tua menurunkan belanjaan, lalu masuk ke rumah kontrakan kecil. Tak ada kemewahan, tak ada penjagaan. Semuanya sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang menusuk hati Bram dalam-dalam. Kenapa perempuan ini bisa sebegitu kuatnya, padahal hidupnya berat? Batinnya bergemuruh. Bram kembali ke markasnya dengan langkah berat. Di hadapan anak buahnya, ia pura-pura tertawa keras dan menyuruh mereka melanjutkan tekanan kepada Laras. Tapi di dalam hati, ada kegundahan yang tumbuh seperti benih. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar benci Laras? Atau sebenarnya, ia takut bahwa Laras menunjukkan versi dirinya yang gagal ia capai. Sementara itu, Laras tahu ia sedang diawasi. Ia merasakan kehadiran Bram di kejauhan malam tadi. Tapi ia tidak panik, ia justru berharap suatu hari bisa berbicara dari hati ke hati dengan preman itu. Bukan untuk berdamai, tapi untuk membuka mata Bram bahwa hidup tak harus selalu dipenuhi kekerasan. Dalam benaknya, ia yakin bahwa di balik kebengisan Bram, pasti ada luka yang belum sembuh. Di Terminal Mangga 2, pertempuran antara rasa takut dan keteguhan hati terus berlangsung. Tapi yang tak disadari oleh banyak orang, pertarungan sesungguhnya tak hanya terjadi di jalanan, melainkan di dalam dada Bram sendiri. Sebuah konflik antara dendam dan kekaguman, antara keinginan untuk menguasai, dan keinginan untuk memahami. Langit Terminal Mangga 2 pagi itu mendung, seolah menyesuaikan dengan ketegangan yang makin menebal di udara. Tapi Laras tetap datang seperti biasa, membawa angkot tuanya menyusuri lorong-lorong sempit terminal. Namun ada yang berbeda. Kini, para sopir mulai menyambutnya dengan anggukan hormat, bahkan beberapa menawarkan sarapan atau membawakan air minum. Perlahan namun pasti, Laras bukan lagi dianggap orang luar. Ia mulai jadi simbol harapan, seseorang yang bisa mewakili suara-suara kecil yang selama ini terbungkam oleh ketakutan. Sejak ia muncul, pungli mulai berkurang. Preman-preman kecil yang biasa memalak pedagang dan sopir mulai bersembunyi, tak berani terlalu terang-terangan. Para sopir yang dulu takut membuka suara, kini mulai berani menolak setor. Semua ini membuat Laras semakin mantap pada jalannya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Bram lagi, tapi tentang melawan sistem ketakutan yang sudah mengakar lama di tempat ini. Dan ia telah menjadi poros perubahan itu. Namun tentu saja, perubahan sekecil apapun akan menimbulkan perlawanan. Bram semakin geram melihat pengaruh Laras. Ia tak bisa lagi berpura-pura mengabaikan. Tapi yang membuatnya bimbang adalah kenyataan bahwa anak buahnya pun mulai goyah. Beberapa mulai ragu, ada yang bahkan diam-diam menolak perintah, ada pula yang terang-terangan bilang, "Bang, kalau perempuan itu gak ngelawan pakai kekerasan, kenapa kita harus kejam?" Bram merasa kekuasaannya retak. Ia berdiri di tengah dua dunia, masa lalu yang ia bangun dengan kekerasan, dan masa kini yang mulai berubah karena keberanian seorang perempuan. Ia tahu, jika dibiarkan lebih lama, Laras bukan hanya akan menghancurkan reputasinya,
tapi juga mengubah struktur kekuasaan terminal yang sudah ia bentuk selama bertahun-tahun. Namun saat ingin menindaknya dengan tangan besi, hatinya sendiri menjerit, menolak untuk menyakiti sosok yang diam-diam ia kagumi. Sementara itu, Laras semakin dekat dengan para sopir. Ia membantu memperbaiki mesin angkot mereka, bahkan menggalang iuran kecil agar sopir-sopir yang sakit bisa dirawat. Ia tak bicara banyak, tak pernah menjelekkan Bram secara langsung. Tapi tindakannya cukup berbicara, bahwa terminal ini bisa dikuasai dengan ketulusan, bukan ketakutan. Suatu hari, seorang sopir tua mendekatinya dan berkata lirih, "Nak, ayahmu pasti bangga melihat kamu sekarang." Ucapan itu membuat Laras menunduk, menahan air mata yang menggenang. Bukan karena lelah, tapi karena tahu ia tak sendiri lagi. Perjuangannya mulai berbuah, dan ia makin yakin, bahwa perubahan tidak datang dari kekerasan, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri di saat semua orang memilih diam. Namun bayangan Bram tetap membayangi. Ia tak pernah muncul langsung, tapi Laras tahu, mata lelaki itu selalu mengamatinya dari kejauhan. Kadang dari atas gedung tua, kadang dari balik warung kopi. Ia tak tahu apakah yang Bram rencanakan selanjutnya adalah serangan, atau justru pengakuan. Di Terminal Mangga 2 yang mulai berdenyut dengan harapan baru, Laras bukan hanya seorang sopir wanita. Ia kini menjadi pelindung diam dari mereka yang selama ini bungkam. Tapi ia sadar, badai belum berlalu. Karena dalam setiap perjuangan, ada satu ujian besar yang pasti datang, saat kebaikan harus berdiri paling kokoh di hadapan amarah yang tak terkendali. Dan ujian itu, sedang mendekat cepat bersama langkah berat Bram. Langit malam di Mangga 2 tampak kelam tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa aroma oli dan debu dari terminal yang mulai lengang. Laras baru saja selesai menarik angkotnya, dan seperti biasa, ia memarkir kendaraan tuannya di sudut terminal. Tubuhnya lelah, tapi matanya masih tajam mengawasi sekitar. Ada perasaan aneh malam ini, seolah udara membawa firasat buruk yang menusuk ke dalam tulang. Saat ia menutup pintu angkot dan hendak berjalan ke kontrakannya, bayangan gelap melintas cepat dari belakang. Sebelum sempat bereaksi, dua orang bertopeng hitam menerjangnya dari samping. Laras sigap menghindar, tapi sebuah pukulan sempat mendarat di bahunya. Ia tersungkur ke tanah, namun bukan Laras namanya jika menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga dan naluri bertahan hidup yang tajam, ia memutar tubuh dan menendang lutut salah satu penyerang dengan akurat, membuat pria bertopeng itu jatuh meraung. "Gak ada yang nolong kamu malam ini," teriak salah satu dari mereka sambil mengayunkan linggis. Tapi Laras bukan korban yang bisa dikalahkan dengan senjata. Ia meraih kunci roda dari dalam angkot, dan pertempuran sengit pun terjadi di sudut gelap terminal, sunyi, cepat, dan mematikan. Dengan napas terengah, Laras berhasil melumpuhkan satu penyerang, sementara yang satu lagi kabur membawa luka. Dalam keheningan pasca serangan, Laras berdiri goyah dengan darah menetes dari pelipisnya. Tapi matanya tetap menyala, membuktikan bahwa ia tak akan tunduk meski dihantam dalam gelap. Ia tahu ini bukan perampokan biasa, ini pesan. Sebuah peringatan yang dikirim oleh Bram, atau setidaknya oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan karena dirinya. Namun, malam itu juga, Laras memutuskan, ia tak akan mundur. Justru serangan ini membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Di sisi lain kota, Bram duduk dalam gelap di sebuah bangunan tua, memandangi anak buahnya yang babak belur kembali tanpa hasil. "Dia bukan perempuan biasa, Bang, dia kayak, tahu semua gerakan kita," ucap pria bertopeng yang lolos itu. Bram tak menjawab, ia hanya menatap lurus ke dinding kosong. Dalam hatinya, ada konflik hebat, antara rasa marah karena kehilangan kendali, dan rasa bersalah yang perlahan merayap karena menyadari bahwa ia sendiri mulai terseret ke dalam permainan yang tak lagi ia kuasai sepenuhnya. Ia menutup mata, mengingat momen ketika ia melihat Laras membantu anak kecil menyeberang jalan, atau saat ia menyeka keringat seorang sopir tua yang hampir pingsan karena dehidrasi. Semua itu, mengusik nuraninya yang sudah lama tertutup. Apakah ini perempuan yang harus aku musnahkan? Atau justru orang yang bisa menyelamatkan tempat ini dari kekacauan yang aku ciptakan sendiri? Esok paginya, terminal heboh. Kabar penyerangan Laras menyebar, dan alih-alih takut, para sopir semakin marah. Mereka mulai menyatakan sikap, membentuk barisan kecil, menjaga angkot Laras, dan menyatakan bahwa mereka tak akan diam lagi. Laras menjadi simbol perlawanan yang nyata. Dan ini membuat posisi Bram semakin terjepit,
bukan oleh kekerasan, tapi oleh suara-suara hati yang mulai bangkit dari tidur panjang. Laras kembali ke angkotnya pagi itu dengan perban di pelipis, tapi langkahnya tegap dan pandangannya teguh. Ia menatap jauh ke lorong terminal, seolah menantang siapapun yang masih ingin menjatuhkannya. Ia tahu, malam tadi bukan akhir, hanya babak baru dalam pertarungan panjang. Tapi satu hal kini makin jelas, kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa memukul lebih keras, tapi siapa yang bisa berdiri paling kokoh meski dunia berusaha menjatuhkannya dalam gelap. Di pagi yang masih diliputi aroma ketegangan sisa malam, Bram berdiri termenung di atas balkon bangunan tua yang menghadap ke Terminal Mangga 2. Dari kejauhan, ia bisa melihat Laras menyapu angkotnya sambil tersenyum kepada para sopir yang menyapa dengan tulus. Perban di pelipis Laras masih jelas terlihat, namun senyumnya tak memudar. Pemandangan itu menamparkan kesadaran Bram. Ia mulai merasa seperti bayang-bayang masa lalunya sedang berdiri di hadapannya, dan bayangan itu bukan miliknya, tapi milik seseorang yang dulu membuatnya menjadi seperti sekarang. Siang itu, Bram masuk ke sebuah ruangan yang jarang ia datangi, gudang kecil di belakang markas. Di sana tersimpan satu benda yang tak pernah ia buang, jaket kulit tua milik gurunya, Pak Darsa, preman legendaris yang dulu menguasai terminal sebelum Bram naik tahta. Jaket itu berlumur darah di bagian dalamnya, darah dari malam kelam yang Bram ingat seumur hidupnya. Malam di mana gurunya tewas, bukan oleh polisi, bukan oleh sesama preman, tapi oleh satu orang, Elang Terminal, ayah dari Laras. Bram masih mengingatnya jelas. Ia baru berusia 20 tahun waktu itu, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Elang Terminal menghajar gurunya habis-habisan karena menindas para sopir. Bram bersembunyi di balik tong kosong, tubuhnya gemetar menyaksikan gurunya ditumbangkan oleh pria yang tenang tapi mematikan. Sejak malam itu, Bram bersumpah akan menghapus semua yang berbau Elang Terminal. Ia mulai membangun kekuasaan dengan kekerasan, menindas agar tak lagi ditindas, dan mendirikan kekuatan agar tak lagi merasa lemah. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, anak dari pria itu berdiri tepat di hadapannya, tak hanya mengingatkan luka lama, tapi mulai mengikis semua fondasi kekuasaan yang ia bangun. Laras bukan hanya menghadirkan ancaman fisik, tapi menghadirkan hantu dari masa lalu yang belum pernah Bram hadapi sepenuhnya. Ia mulai bertanya dalam hati, apa semua kekejamanku selama ini, hanya bentuk balas dendam terhadap rasa takut masa lalu. Malam harinya, Bram duduk sendiri di warung kopi tua di ujung terminal. Ia tak mengenakan jaket kebesarannya, hanya kaos lusuh dan celana hitam. Ia mengamati Laras dari jauh, yang sedang tertawa kecil bersama dua sopir muda. Untuk pertama kalinya, Bram melihat gambaran terminal yang berbeda, tanpa pemerasan, tanpa teriakan ancaman, hanya orang-orang yang bekerja keras untuk hidup. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya datang tergesa-gesa, "Bang, kita tangkap satu bocah yang nyolong bensin di lapangan belakang. Kita ajarin sekarang." Bram tak langsung menjawab, dahinya mengernyit, lalu ia berkata pelan, "Lepasin. Suruh dia pulang. Gua gak mau nyiksa orang lagi hari ini." Anak buahnya bengong, "Belum pernah mendengar nada selembut itu dari Bram. Ada yang sedang berubah, pelan tapi pasti, dalam diri sang raja terminal." Sementara itu, Laras di rumah kecilnya duduk memandangi foto ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. "Ayah," bisiknya, "mereka mulai goyah. Tapi aku gak boleh lengah. Aku harus siap menghadapi badai berikutnya." Ia tahu perubahan hati seperti Bram tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi ia juga tahu, bahkan batu paling keras pun bisa retak oleh air yang terus menetes. Ia hanya perlu terus berdiri, terus bertahan. Di Terminal Mangga 2, dua jiwa yang bertolak belakang tapi terikat oleh luka masa lalu kini saling berhadapan. Satu ingin mempertahankan kekuasaan yang dibangun dari rasa takut. Satu lagi ingin menciptakan dunia baru dari keberanian dan harapan. Dan dari balik bayangan masa lalu yang berdarah, sejarah mulai menulis ulang nasib mereka, dengan arah yang belum bisa ditebak siapapun. Pagi itu, Bram menatap wajahnya sendiri di cermin retak di kamar sempit markasnya. Matanya sembab, bukan karena kurang tidur, tapi karena perasaan asing yang terus mengguncang dadanya. Semalam ia bermimpi, mimpi tentang masa kecilnya yang penuh tamparan, teriakan, dan darah. Ia melihat gurunya, Pak Darsa, menghajarnya hanya karena ia menumpahkan kopi. Ia melihat ibunya menangis di pintu, tak mampu menolong. Mimpi itu begitu nyata, menyisakan perih yang mengendap.
Bram menyadari satu hal, luka dalam dirinya belum pernah sembuh, dan mungkin selama ini, kekuasaan hanyalah tirai yang ia pasang untuk menyembunyikan betapa rusaknya ia di dalam. Di sisi lain, Laras tengah berbincang dengan para sopir di sebuah warung sederhana. Mereka kini semakin terbuka padanya, menceritakan penderitaan yang dulu mereka alami di bawah rezim Bram, mulai dari pemalakan, ancaman fisik, hingga keluarga mereka yang ketakutan setiap kali mereka pergi kerja. Laras mendengarkan semuanya dengan seksama, menahan emosi yang berkecamuk. Ia tahu, luka mereka sama seperti luka yang ditinggalkan oleh kematian ayahnya. Tapi ada satu perbedaan, kini luka itu tidak mereka sembunyikan lagi. Dan saat luka dibuka, penyembuhan bisa dimulai. Sore itu, Laras menerima surat misterius yang diselipkan di kaca spion angkotnya. Isinya singkat, "Gua tunggu di lapangan kosong belakang terminal, jam 10 malam. Datang sendiri, B." Laras tahu itu dari Bram. Dan meski hatinya waspada, ia memutuskan datang. Bukan untuk bertarung, tapi untuk bicara. Karena jika Bram bersedia mengajaknya bertemu secara langsung dan diam-diam, mungkin hatinya memang sedang retak. Saat malam tiba, Laras berjalan sendirian ke lapangan kosong yang dimaksud. Angin malam bertiup dingin, mengibarkan rambut panjangnya yang diikat ke belakang. Di ujung lapangan, Bram berdiri dengan jaket lamanya tergantung di bahu. Wajahnya berbeda, tak ada senyum sinis, tak ada tatapan mengancam. Yang tersisa hanya sorot mata pria yang lelah memikul luka bertahun-tahun. "Kenapa lo datang?" tanya Bram, suaranya berat. "Karena gue tahu, lo bukan cuma preman," jawab Laras. "Lo manusia juga, Bram. Lo punya luka." Ucapan itu menghantam Bram lebih keras dari pukulan manapun. Ia menunduk, genggaman tangannya gemetar. Selama ini cuma pengen dihormatin. Karena waktu kecil gue diinjak semua orang. Gue pikir, kalau gue jadi raja di terminal ini, gak ada yang bakal berani nyakitin gue lagi." Kalimat itu terhenti di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bram mengaku rapuh. Laras mendekat perlahan. Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya menatap mata Bram dalam-dalam. Dan di sana, ia melihat anak kecil yang dulu kehilangan arah, tersesat dalam gelap. "Gue gak datang buat jatuhin lo, Bram. Gue datang buat berhentiin luka yang makin nular. Lo bisa berubah, lo tahu itu. Lo bisa jadi pelindung, bukan penindas." Bram tak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan angin malam membawa pergi segala dendam yang selama ini ia genggam. Dan di tengah lapangan sunyi itu, dua jiwa yang hancur oleh masa lalu saling mengakui luka masing-masing, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Sebuah percikan kecil mulai menyala di kegelapan, menandakan bahwa perubahan sesungguhnya mungkin benar-benar dimulai malam itu. Pagi setelah pertemuan rahasia di lapangan kosong itu, suasana terminal Mangga 2 tampak seperti biasa, padat, gaduh, penuh desakan manusia dan mesin. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, sesuatu mulai bergeser. Bram tidak lagi duduk di warung kopi dengan tatapan tajam. Ia memilih menyendiri, diam di markasnya, memikirkan kata-kata Laras yang terus terngiang di kepalanya, "Lo bisa jadi pelindung, bukan penindas." Kalimat sederhana itu menghantam batinnya lebih dalam dari semua ancaman yang pernah ia terima. Laras pun kembali bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apapun malam sebelumnya. Tapi di balik senyumnya, hatinya penuh waspada. Ia tahu, mengubah Bram bukan berarti seluruh terminal akan serta-merta berubah. Ada banyak kepala kecil di bawah Bram yang lebih rakus, lebih brutal, dan tak rela kekuasaan mereka direbut tanpa perlawanan. Salah satunya adalah Yoyo, tangan kanan Bram yang selama ini diam-diam menyimpan ambisi tersembunyi. Yoyo tidak bodoh. Ia melihat perubahan Bram sebagai kelemahan. Bagi Yoyo, terminal ini adalah ladang emas, dan Laras adalah ancaman besar. Ia tak peduli dengan masa lalu, luka batin, atau penyembuhan. Baginya, selama pungli masih bisa mengalir deras dan orang takut padanya, hidup berjalan sempurna. Maka diam-diam ia menyusun rencana terakhir, menghabisi Laras dan mengambil alih tahta yang mulai goyah. Malam itu, Laras pulang lebih larut dari biasanya. Ia membantu sopir muda yang kendaraannya mogok di tengah jalan. Saat ia masuk ke gang menuju kontrakannya, suasana terasa sepi. Terlalu sepi. Langkah kakinya melambat. Tiba-tiba, dari balik bayangan, 3 pria bertopeng muncul, membawa kayu dan pisau. Tapi kali ini, Laras tak sendirian. Dari balik sudut,
Muncul Bram dengan wajah marah dan mata menyala. "Gue bilang stop, jangan sentuh dia," teriak Bram, menghentak langkah ketiga pria itu. Yoyo keluar dari kegelapan, menatap Bram dengan penuh kebencian. "Lo udah lemah, Bang. Lo pikir bisa selamatin terminal ini dengan kata-kata. Kita bukan anak-anak, kita preman." Bram melangkah maju, menatap langsung ke mata Yoyo. "Bukan, kita bukan preman. Lo aja yang gak pernah bisa jadi manusia." Pertarungan pun pecah. Bukan hanya fisik, tapi pertarungan arah, antara masa lalu yang keras dan masa depan yang ingin berubah. Bram menghajar Yoyo habis-habisan, bukan dengan amarah, tapi dengan seluruh beban yang selama ini ia pendam. Laras sempat membantu menahan dua pria bertopeng lainnya, membuktikan bahwa ia bukan wanita biasa, tapi seseorang yang berdiri untuk keyakinan, bukan untuk menang. Akhirnya, Yoyo tumbang. Bram berdiri di atas tubuhnya, terengah, tapi tak melanjutkan pukulannya. Ia menatap Laras, lalu menunduk. "Maaf, gue terlalu lama menutup mata. Sekarang, kalau lo masih mau, bantu gue benerin semuanya," ucap Bram pelan, nyaris seperti pengakuan dosa. Laras mengangguk, tidak berkata banyak. Tapi sorot matanya jelas, perubahan telah dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Terminal Mangga 2, seorang preman terbesar berdiri di sisi seorang wanita biasa yang berani. Dan bersama, mereka mengambil langkah pertama untuk mengakhiri lingkaran kekerasan yang telah membunuh terlalu banyak harapan. Tapi mereka tahu, jalan menuju kebebasan tidak pernah mulus. Dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Mendung menggantung sejak pagi di langit Mangga 2, dan ketika hujan akhirnya turun, ia mengguyur seluruh terminal seperti cucuran air mata yang lama tertahan. Para sopir berlarian mencari tempat berteduh, pedagang menutupi dagangan mereka dengan plastik, dan Laras hanya berdiri di depan angkotnya, membiarkan hujan membasahi wajah dan tubuhnya. Baginya, hujan ini bukan sekadar cuaca, tapi pertanda. Pertanda bahwa sesuatu telah dibersihkan, dosa masa lalu, dendam, dan darah yang pernah tertumpah di tanah ini. Setelah kejadian malam itu, kabar bahwa Bram berdiri membela Laras menyebar cepat. Para sopir terkejut, bahkan sebagian tidak percaya. Banyak yang awalnya curiga bahwa itu hanyalah siasat Bram untuk mengatur strategi baru. Namun keesokan paginya, saat Bram benar-benar muncul di tengah kerumunan dengan mengenakan kaos polos, tanpa pengawal, dan menyapa para sopir dengan suara datar namun jujur, semua keraguan mulai runtuh. "Aku gak bisa balikin waktu. Tapi kalau kalian masih mau, aku siap berubah," kata Bram di hadapan para sopir dan pedagang yang berkumpul di bawah tenda warung. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan. Tapi justru keheningan itulah yang menandakan bahwa kata-kata Bram mengguncang mereka. Tidak banyak yang berani meminta maaf di depan orang-orang yang pernah ia sakiti, apalagi seorang preman sekelas Bram. Yoyo dan dua anak buahnya kini diamankan oleh polisi. Tak ada lagi yang coba melawan terang-terangan. Namun bukan berarti semuanya selesai. Masih ada kelompok kecil preman yang tak senang dengan perubahan ini. Mereka bergerilya, mencoba menghasut sopir, menyebar fitnah bahwa Laras dan Bram hanya berpura-pura demi kekuasaan baru. Mereka menyebutnya kudeta dalam senyap. Laras tahu hal itu. Ia dan Bram duduk bersama malam itu di warung, minum kopi tanpa banyak bicara. "Perubahan itu lambat," kata Laras, memandang hujan di luar. "Tapi yang penting, kita jalanin bareng. Kita gak bisa maksa semua orang suka. Tapi kita bisa pastiin mereka gak takut lagi." Bram mengangguk pelan. Dalam sorot matanya yang dulu dingin, kini mulai tumbuh sesuatu yang baru, keyakinan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar bayang-bayang masa lalu. Keesokan harinya, mereka mulai membersihkan terminal. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Mereka mengadakan rapat bersama sopir, mendata pungli-pungli yang dulu dianggap wajar, dan perlahan membentuk sistem baru yang lebih adil. Laras diangkat jadi koordinator angkot, dan Bram menjadi penasihat keamanan terminal. Ironi dari masa lalu berubah menjadi kekuatan masa depan. Beberapa sopir muda bahkan mulai mengikuti jejak Laras, belajar bela diri di waktu senggang, belajar berorganisasi, dan melindungi rekan-rekannya yang lemah. Terminal Mangga 2 bukan lagi tempat yang hanya menyimpan teriakan dan ketakutan, tapi tempat yang perlahan-lahan belajar bernapas dengan harapan. Dan di tengah semua itu, Laras berdiri sebagai simbol bahwa perempuan bisa menjadi cahaya di tempat tergelap sekalipun. Hujan masih turun, tapi kali ini, tak ada yang lari.
Para sopir membiarkan hujan membasahi tubuh mereka. Mereka tertawa, saling mendorong, bahkan menari kecil di antara kubangan air. Terminal Mangga 2 berubah, belum sempurna, tapi nyata. Dan semua dimulai dari satu wanita, satu luka masa lalu, dan satu musuh yang akhirnya memilih jadi sekutu. Perubahan yang perlahan tumbuh di Terminal Mangga 2 mulai terasa nyata. Tidak ada lagi teriakan pungli di pagi hari, tidak ada lagi pemalakan diam-diam saat sopir sedang lengah. Laras berjalan menyusuri lorong terminal, menyapa para pedagang, menolong ibu-ibu naik ke angkot, dan memeriksa kondisi kendaraan para sopir. Ia tersenyum kepada semua orang, namun tak seorang pun tahu bahwa malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk, bayangan ayahnya yang dipukuli sampai mati, jeritan yang tak pernah bisa ia lupakan, dan wajah Bram muda yang menyaksikan semuanya dalam diam. Di sisi lain, Bram menjalani perannya dengan cara yang jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Ia kini menjadi penengah konflik, melerai perselisihan sopir yang biasanya ia biarkan saling hajar. Namun di balik semua itu, ia merasa canggung. Setiap orang yang memandangnya dengan hormat, membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak terbiasa dengan penghargaan yang lahir dari kebaikan, karena seumur hidupnya, ia hanya tahu ditakuti. Tapi dalam diam, ia mulai mengerti, dihormati karena ketulusan, jauh lebih indah dari ditakuti karena kekerasan. Namun tak semua luka mudah sembuh. Suatu hari, seorang sopir tua bernama Pak Dikin mendekati Bram dengan raut wajah dingin. "Lo inget gue dulu pernah lo tendang dari terminal ini, cuma karena gue nolak bayar setoran. Anak gue sampai berhenti sekolah waktu itu." Kalimat itu seperti tombak, menghunjam langsung ke dada Bram. Ia tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf." Tapi Pak Dikin tak butuh maaf. Ia hanya ingin menyampaikan luka yang masih terbuka, dan itu membuat Bram kembali dihantui masa lalunya. Laras menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tahu, perubahan Bram belum sepenuhnya diterima. Banyak yang masih menyimpan dendam, dan itu wajar. Tapi di balik luka-luka itu, ia yakin, Bram sedang berusaha sekuat tenaga. Di malam harinya, ia mendatangi Bram yang duduk sendirian di bangku kayu dekat garasi. "Kita gak bisa minta semua orang lupa, Bram. Tapi kita bisa tunjukin bahwa kita gak akan ulangi kesalahan itu lagi." Bram menatap Laras, dan untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan air mata di depan seseorang. "Gue bukan takut sama mereka, gue takut sama diri gue sendiri. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau gue balik jadi monster." Laras meraih bahu Bram dan menjawab lirih, "Kalau lo takut, itu tandanya lo sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama untuk tetap jadi manusia." Keesokan harinya, terminal kembali sibuk. Tapi kali ini, para sopir dan pedagang mulai menyadari satu hal, bahwa dua orang yang dulu berasal dari kutub yang berseberangan, kini sama-sama berjuang dari titik luka mereka masing-masing. Dan dari luka itu, tumbuh empati. Dari empati, lahirlah kekuatan. Terminal Mangga 2 bukan lagi sekadar tempat bekerja, melainkan tempat penyembuhan banyak jiwa yang dulu dikubur oleh kerasnya hidup. Namun bayangan dari luar mulai bergerak. Kelompok preman dari terminal lain yang tak suka dengan perubahan ini mulai mendengar kabar tentang sopir cantik dan preman tobat yang mengubah wajah Mangga 2. Mereka menganggap perubahan ini sebagai ancaman, karena jika satu terminal bisa bebas dari pungli, maka yang lain bisa mengikuti. Mereka pun mulai merencanakan langkah besar untuk mengguncang tatanan baru ini. Dan tanpa sadar, badai berikutnya sedang mendekat, lebih besar, lebih buas, dan lebih kejam. Tapi Laras dan Bram kini bukan lagi dua orang yang terpisah oleh dendam. Mereka telah saling menerima luka, dan dari luka itulah, tekad mereka kini terpahat. Siapapun yang mencoba mengguncang kedamaian yang telah mereka bangun, harus siap menghadapi mereka berdua. Bersama, angin sore menghembus pelan di terminal Mangga 2, membawa aroma gorengan dan asap knalpot yang mulai akrab bagi para pekerja harian. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Dari kejauhan, terdengar suara deru motor yang tidak biasa, berisik, liar, dan penuh nada ancaman. 6 motor besar meluncur masuk ke area terminal, dikendarai oleh pria-pria asing bertubuh besar, penuh tato, dengan jaket bertuliskan, Tenggara CREW. Semua orang menoleh. Para sopir terdiam, pedagang menghentikan dagangannya, dan suasana terminal mendadak mencekam. Mereka adalah preman dari Terminal Timur, wilayah keras yang selama ini dikenal sebagai sarang kekejaman dan pemalakan paling brutal di seluruh kota.
Pemimpinnya adalah Kobar, pria bertubuh tambun dengan bekas luka panjang di leher, dulunya murid seangkatan Bram yang didepak karena terlalu kejam. Kini, ia datang bukan sekadar ingin menyapa, tapi membawa satu misi, menghancurkan Laras dan mengambil alih terminal yang dianggap sudah melempem, karena terlalu banyak bicara tentang damai dan keadilan. Kobar turun dari motornya, berjalan santai ke tengah terminal dan berteriak lantang, "Mana tuh sopir cantik?" katanya jagoan. "Suruh keluar, kita ajarin cara benar jadi raja jalanan." Suaranya menggema, membuat suasana makin mencekam. Laras yang sedang memperbaiki angkot sopir muda langsung berdiri, membersihkan tangannya, dan berjalan maju tanpa ragu. Tatapannya dingin, penuh ketegasan. "Kalau lo datang buat rusak tempat ini, lo salah tempat. Di sini gak ada lagi yang takut sama baju hitam dan suara keras." Kobar tertawa meremehkan. "Kamu pikir lo siapa? Cuma karena bisa bikin satu preman tobat, lo ngerasa paling suci. Ini terminal, bukan tempat dongeng." Namun sebelum Kobar bisa melangkah lebih jauh, Bram muncul dari belakang, berdiri di samping Laras. Tubuhnya tegak, wajahnya tegas. "Kalau lo nyentuh dia, lo harus lewat gua dulu." Kalimat itu membuat semua orang terperangah. Bram, si raja terminal yang dulu ditakuti, kini berdiri sebagai perisai bagi orang yang dulu seharusnya jadi musuhnya. Kobar menyipitkan mata, kecewa namun tak gentar. "Gua gak ngangka lo bisa serendah ini, Bram. Dari penguasa jadi tukang jagain cewek." Bram melangkah maju, mendekati mantan rekannya itu dan berbisik tajam, "Lebih baik gua jagain orang baik daripada terus hidup jagain kebusukan." Kobar mendesis marah, tapi belum menyerang. Ia tahu, meskipun Bram sudah tobat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dan kehadiran warga terminal yang kini mulai berdiri di belakang Laras dan Bram, membuat niat konfrontasi langsung tertahan. Namun ancaman belum berlalu. Sebelum pergi, Kobar berteriak keras, "Gua kasih waktu 3 hari. Setelah itu, tempat ini balik lagi jadi milik kita. Siapin diri kalian, karena gua gak datang lagi buat basa-basi." Suaranya seperti gemuruh yang menggantung di udara. Mereka pergi dengan debu yang ditinggalkan, tapi ketakutan yang mereka bawa belum ikut menghilang. Malam itu, Laras duduk di dalam angkotnya, menatap kosong ke arah lampu jalanan. Hatinya berdebar. Ini bukan lagi tentang menghadapi 1-2 preman kecil. Ini ancaman besar, dari jaringan kekuasaan lama yang merasa terusik. Ia tahu, bentrokan besar bisa terjadi kapan saja. Tapi ia juga tahu satu hal, kali ini, ia tidak sendiri. Bram ada di sisinya. Para sopir dan pedagang mulai berani bersuara. Mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih kuat dari kekuasaan, keberanian untuk berubah. Dan di tengah malam yang dingin itu, suara hujan kembali turun. Namun Laras tak gentar, karena ia tahu, badai sekuat apapun, tidak akan bisa memadamkan api yang lahir dari kebenaran. 3 hari ke depan akan menjadi penentu, apakah terminal Mangga 2 tetap berdiri sebagai simbol harapan, atau jatuh kembali ke kegelapan yang dulu hampir menelannya. Hari pertama setelah ancaman Kobar, terminal Mangga 2 tak lagi terasa seperti rumah. Para sopir mulai menunjukkan gelagat cemas, beberapa dari mereka tak berani menarik penumpang sejauh biasanya. Para pedagang gelisah, membuka lapak dengan setengah hati. Bahkan suara klakson yang biasa riuh kini terasa lebih sunyi. Ketegangan menggantung di udara, membuat setiap langkah terasa berat. Laras tahu ini bukan karena mereka pengecut, tapi karena terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Laras bersama Bram mengumpulkan para sopir dan pedagang di pelataran terminal. "Gue gak maksa kalian ikut berdiri, tapi gue juga gak akan lari. Kalau kalian pikir, terminal ini pantas buat diperjuangin, maka sekarang waktunya," ucap Laras dengan suara bergetar tapi tegas. Beberapa sopir tertunduk, namun satu persatu mulai mengangguk. Pak Dikin, yang dulu penuh luka pada Bram, akhirnya maju dan berkata, "Gue ikut. Kalau kita mundur sekarang, berarti kita izinkan anak cucu kita hidup dalam lingkaran yang sama." Bram memandangi wajah-wajah itu, wajah yang dulunya ia tekan dengan ancaman, kini berdiri sebagai sekutu. Dadanya sesak oleh perasaan asing yang tak pernah ia alami, rasa dihargai karena ia memilih benar. Ia tahu, melawan Kobar dan gerombolannya bukan soal otot semata. Ini soal tekad, soal keyakinan bahwa perubahan memang layak diperjuangkan. Maka ia pun mulai menyiapkan strategi, menjaga titik-titik rawan, menyusun rute aman, dan memperkuat komunikasi antar sopir. Hari kedua,
Kobar mengirim pesan ancaman lewat seorang pengantar makanan. Secarik kertas diselipkan di dalam nasi bungkus yang biasa dipesan Laras. "Besok terminal ini milik kami. Lari kalau kau ingin selamat." Laras menggenggam kertas itu erat. Ketakutan sempat menyelinap, namun ia menatap Bram yang berdiri di sampingnya dan berkata lirih, "Kalau kita lari hari ini, kita akan terus lari selamanya." Dan kata-kata itu menjadi semboyan. Mereka mulai membentuk barisan. Sopir-sopir yang biasanya hanya mengangkat penumpang, kini bersiap menjaga terminal seperti menjaga rumah mereka sendiri. Bram kembali mengunjungi lokasi-lokasi rawan, lorong belakang, pos bensin, dan pintu keluar utama. Ia menemui pemilik bengkel, pemuda parkir, hingga anak-anak peloper koran. Semua dirangkul, semua dilibatkan. Ia tahu, untuk menang, mereka harus jadi satu. Bukan karena kekuatan, tapi karena tekad bersama. Laras pun diam-diam melatih para sopir cara menghindari serangan dan menyusun sinyal darurat. Malam itu, terminal Mangga 2 terasa seperti sarang perlawanan terakhir. Sementara itu, di tempat lain, Kobar menyusun pasukannya. Bukan hanya dari terminal timur, tapi juga dari preman-preman liar yang dibayar untuk membuat kerusuhan. Mereka bukan hanya ingin menguasai terminal, tapi ingin menunjukkan pada seluruh kota bahwa siapapun yang mencoba melawan sistem lama, harus dibungkam. Kobar tertawa puas, tak percaya bahwa seorang wanita bisa membuatnya harus bersiap seperti menghadapi perang. Di tengah hujan yang kembali turun malam itu, Laras berdiri di tengah lapangan terminal, menatap langit. Ia mengingat ayahnya, elang terminal, pria yang dulu mati karena berani menolak tunduk. "Ayah, aku gak akan jadi korban. Aku akan jadi orang yang membuat ketakutan berhenti di sini." Ia memejamkan mata, merasakan tiap tetes hujan di wajahnya. Di belakangnya, Bram datang tanpa suara, lalu berdiri di sampingnya. Tak ada kata-kata di antara mereka. Hanya dua jiwa yang tahu, besok segalanya bisa hancur, atau lahir kembali. Dan ketika malam berganti subuh, semua orang di terminal Mangga 2 tahu, ini bukan lagi soal tempat parkir dan rute trayek. Ini tentang keberanian melawan bayangan yang terlalu lama membelenggu mereka. Hari ketiga telah tiba, dan angin pagi membawa satu pesan yang menggema di dalam dada semua yang berdiri di sisi Laras, "Kita mungkin kalah, tapi kita tidak akan menyerah." Pagi itu, langit di atas terminal Mangga 2 berwarna kelabu, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu segalanya. Tidak ada canda para sopir, tidak ada riuh pedagang memanggil pelanggan. Semua orang bersiap dalam diam, dengan dada berdegup dan tangan menggenggam erat apapun yang bisa mereka jadikan alat bertahan. Laras berdiri di depan angkotnya, mengenakan jaket ayahnya yang sudah usang. "Hari ini bukan soal menang atau kalah," ucapnya pada para sopir. "Tapi soal membuktikan bahwa kita pantas hidup tanpa ditindas." Tepat pukul 9, suara deru motor terdengar. Lagi, kali ini lebih banyak, lebih menggema, lebih mengancam. Puluhan preman dari terminal timur dan kelompok liar lain merangsek masuk. Di tengah mereka, Kobar berdiri di atas sebuah mobil bak terbuka, membawa rantai besi di tangannya dan wajah penuh kemenangan. "Bubar sekarang atau kalian akan kami buat jadi sejarah," teriaknya dengan nada menghina. Tapi yang dijawab hanya keheningan, hingga Bram melangkah maju dari barisan sopir dan berdiri sejajar dengan Laras. "Lo gak akan ambil 1 inci pun dari terminal ini, Kobar. Lo bisa datang bawa siapa aja, tapi lo gak akan bisa hancurin orang-orang yang udah belajar berdiri," kata Bram lantang. Kobar tertawa meremehkan, lalu melompat turun, diikuti oleh puluhan anak buahnya. Ketegangan menumpuk seperti bara, dan dalam 1 detik yang seolah diam, kerusuhan pun meledak. Batu beterbangan, kayu menghantam tubuh, suara jeritan dan teriakan pecah memenuhi udara. Laras bergerak cepat, bukan hanya bertahan, tapi melindungi pedagang dan sopir yang lebih lemah. Ia tak membawa senjata tajam, hanya tongkat besi tua dari bagasi angkotnya. Tapi setiap ayunan tangannya mengandung tekad yang tak bisa dipatahkan. Bram bertarung dengan brutal, bukan karena benci, tapi karena tahu, jika hari ini mereka kalah, segalanya akan kembali ke titik gelap. Tiba-tiba, Laras terhuyung setelah dipukul dari belakang oleh salah satu anak buah Kobar. Ia jatuh, darah menetes di keningnya. Tapi sebelum lawannya sempat menghantam lagi, sebuah tangan besar menarik preman itu dan menghajarnya habis-habisan. "Itu Bram." Ia menarik Laras berdiri, menatap luka di wajahnya dengan mata yang gemetar. "Lo gak boleh tumbang."
Lo cahaya di tempat ini, bisiknya. Laras mengangguk, air matanya bercampur darah dan lumpur. Di tengah kekacauan itu, para sopir satu persatu mulai bangkit. Mereka tidak lagi takut, mereka saling membantu, saling melindungi. Dan secara perlahan, kelompok Kobar mulai mundur. Banyak dari mereka terluka, dan yang tak menyangka bahwa warga terminal bisa melawan balik dengan begitu militan. Kobar sendiri akhirnya tersudut, dipukul jatuh oleh Pak Dikin dan beberapa sopir lain. Ia mencoba kabur, tapi kali ini, bukan Laras atau Bram yang mengejarnya, melainkan semua orang yang dulu ia rendahkan. Saat polisi akhirnya datang dan mengamankan situasi, Terminal Mangga 2 berubah menjadi medan luka, tapi juga tempat kemenangan. Kobar dan kelompoknya ditangkap, beberapa warga terluka, tapi tak satu pun dari mereka kehilangan nyali. Laras duduk di pinggir angkotnya, menatap langit yang mulai cerah. Bram duduk di sampingnya, diam, memegangi lengannya yang lebam. Kita gak menang karena kuat, gumam Bram, tapi karena kita gak lagi sendiri. Dan ketika matahari akhirnya menembus awan kelabu, Terminal Mangga 2 berdiri dalam keheningan baru. Bukan karena takut, tapi karena damai. Dendam yang selama ini diwariskan akhirnya luruh bersama darah dan debu yang tertinggal. Di tengah kekacauan yang nyaris menghancurkan segalanya, seorang sopir cantik dan seorang preman bertobat telah menulis ulang sejarah terminal. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian, cinta, dan luka yang akhirnya disembuhkan bersama.